Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United memasuki era baru dengan masuknya Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Dimana di video sebelumnya gue sudah singgung kalau Sir Jim Ratcliffe sudah bertemu dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag mengkonfirmasi, bahkan disebutkan mereka duduk bersama selama berjam-jam ya. Dan hasilnya positif, ada diskusi yang konstruktif, katakanlah demikian. Erik ten Hag menyukai ide-ide yang datang dari Ineos. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini ada sebuah artikel yang akan gue bahas ya, dari The Athletic, yang menyebutkan Sir Jim Ratcliffe mengatakan kepada staff dari Manchester United kalau menghasilkan uang dari klub saat ini, dari minority investment, dari investasi minoritas ini bukan fokus. Jadi fokus dari Sir Jim Ratcliffe dari Ineos masuk ke Manchester United adalah fokusnya bukan untuk melakukan bisnis, bukan untuk mendatangkan uang, bukan untuk meraih keuntungan. Nah, Sir Jim Ratcliffe telah mengatakan kepada staf Manchester United kalau dia ini tidak peduli dengan menghasilkan uang ya dari investasinya, dan dia ingin mengembalikan klub untuk memenangkan trofi-trofi besar. Itu yang disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe, dan menurut gua ini sangat luar biasa. Ada dua hal paling tidak dari hal tersebut. Nomor satu itu adalah bagaimana jelas nih komitmen dari Sir Jim Ratcliffe masuk ke Manchester United bukan untuk membuat keuntungan, tapi untuk mengembalikan Manchester United ke masa kejayaan. Nomor satu tadi itu, yang kedua adalah bagaimana Sir Jim Ratcliffe, dia ini kan ngomong ke staff, ngomong secara langsung. Artinya apa? Ada pertemuan antara pemilik Manchester United dengan staff Manchester United. Hal yang kalau tidak salah tidak pernah terjadi semenjak tahun 2005. Wow, 2005, sekarang kita sudah di 2024 ya. Berarti berapa tahun itu? 19 tahun kejadian seperti ini. Ada pemilik dari Manchester United atau pemilik minoritas ya, katakanlah demikian, dari Manchester United yang datang ke klub menemui staff. Menurut gua ini hal yang sangat besar. Tadi disebutkan ya kalau Sir Jim Ratcliffe ingin klub ini bisa memenangkan trofi-trofi besar, dan dia juga mengatakan kalau sisi sepak bola dari Manchester United atau tim sepak bola ini telah gagal selama dekade terakhir. Wow, ini berani bener ya mengatakan memang gagal dekade terakhir, dan Ineos atau era dari Ineos ini ingin untuk membawa sukses dengan menciptakan lingkungan yang elit. Dia juga bersikeras ya kalau alasan kenapa Manchester United ini tertinggal dibandingkan dengan klub-klub besar Eropa lainnya ya, dengan budget yang hampir sama, di mana klub-klub lain ini bersaing di piala domestik dan juga Champions League setiap musim. Dan ini harus diarahkan dengan benar ya, atau status quo, kejadian yang lama akan terulang lagi. Jadi memang harus ada perubahan. Itu yang disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Perubahan untuk persatuan, bukan ya. Perubahan untuk Manchester United ini supaya bisa bersaing di kompetisi domestik, supaya bisa lebih bersaing di Champions League. Disebutkan juga di artikel ini ya, kalau kegagalan performa di bidang sport dari Manchester United ataupun di bidang sepak bola ya dari Manchester United semenjak Sir Alex Ferguson ini melakukan pensiun, dan ini terjadi sangat kontras ya dengan apa yang terjadi, apa yang diraih sebelumnya. Dan disebutkan kalau ada juga situasi dari hierarki klub yang tentu saja tidak sama.
Disebutkan di artikel kalau di bulan September, mantan CEO dari Manchester United Richard Arnold mengatakan kepada staf kalau saat ini kita atau Manchester United ini mendekati dan membuat progres ya terkait dengan persaingannya dengan Manchester City, dan di mana gua rasa langsung gua tanggapi ini tentu saja tidak betul apa yang dikatakan oleh Richard Arnold, karena memang perbedaan antara Manchester United dengan Manchester City ini terlalu lebar ya. Perbedaannya terlalu lebar, jaraknya terlalu dalam. Kenapa bisa demikian ya? Karena memang dari atas sampai dengan bawah di Manchester City mereka melihat ke satu tujuan yang sama. Dan jalan menuju ke sana itu juga diatur sedemikian hingga jadi ada sinergi yang terbangun rapi di sana, dan hal ini tidak terjadi di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe tentu saja dengan kepemilikan 25% dari Manchester United ini juga berbicara ya dengan pekerja di Old Trafford. Wow, luar biasa, dan mendapatkan applause dari apa yang dikatakan dan dari sumber yang berbicara ke The Athletic kalau situasinya ya ini pembicaraannya langsung to the point dan juga jujur mengenai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klub bertahun-tahun. Dan di sisi lain Joel Glazer ini tidak pernah berbicara secara langsung kepada staf ya semenjak 2005. Jadi kehadiran Sir Jim Ratcliffe secara langsung ini juga dinilai cukup bagus karena pesannya yang disampaikan ini bisa bisa tertuju dengan langsung dengan baik untuk staf-staf Manchester United. Dan staf juga disebutkan kalau mereka ini sangat terpukau ya dengan ambisi dan juga apresiasi dari Sir Jim Ratcliffe, di mana Sir Jim Ratcliffe juga ditemani oleh Sir Dave Braithwaite, Director of Sport dari Ineos. Braithwaite disebutkan ini lebih banyak berbicara ya dengan penekanan terkait dengan filosofi. Dan Braithwaite sendiri juga sudah memulai untuk mengunjungi Carrington di malam tahun baru, sehari setelah Manchester United kalah menghadapi Nottingham Forest. Bahkan keduanya ya, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Braithwaite ini mengadakan pertemuan yang panjang dengan Erik ten Hag di hari Rabu. Dan manajer dari Manchester United menggambarkan kalau pertemuan ini sangat positif. Erik ten Hag mengatakan kita duduk secara bersama-sama dalam waktu yang berjam-jam. Banyak hal yang kita bicarakan ini di halaman yang sama. Dan pembicaraan juga sangat konstruktif. Kita melihat ke depan untuk bekerja secara bersama-sama. Sir Jim Ratcliffe sendiri disebutkan masih menunggu keputusan dari Premier League. Dan bahkan Sir Jim Ratcliffe juga Dave Braithwaite ini bertemu dengan staf Manchester United di Carrington hari Rabu. Di sisi lain kalau ada juga gambar ya di mana Sir Jim Ratcliffe ini juga bertemu dengan pemain Manchester United ya. Salah satunya adalah Rasmus Højlund. Intinya ada pertemuan juga antara Sir Jim Ratcliffe dengan para pemain Manchester United. Hal yang menurut gua sangat positif. Hal yang memang ingin ditunjukkan adanya perbedaan dengan era-era sebelumnya, di mana ada dukungan, ada support paling tidak secara psikis ya dari sang pemilik Manchester United kepada para anggota klub Manchester United, dimulai dari manajer, staff, bahkan juga para pemain. Dan di artikel lainnya di The Athletic disebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe ini seperti kayak membuat jalan ya supaya dia bisa mengkontrol Manchester United secara keseluruhan. Ini juga menarik. Di artikel ini juga disebutkan ada banyak panjang artikelnya, tapi ada bagian yang menurut gua
menarik ya bagaimana Glazer juga sudah mengantisipasi kalau seandainya Sir Jim Ratcliffe ini menginginkan lebih dari yang sekarang. Nah, tentu saja akan ada tawaran lain ya, ada proses lainnya juga. Dan dilihat bagaimana Sir Jim Ratcliffe ini telah melakukan paling tidak dalam waktu singkatnya dia ketika masuk ke Manchester United, dia telah melakukan apa yang Glazer belum pernah lakukan, yaitu adalah mengadakan meeting dengan staff di Old Trafford, memberikan arahan ya di sana, bahkan bertemu dengan manajer secara langsung dan terbuka karena ada gambar ya kan, dan juga disampaikan secara terbuka lalu dengan para pemain Manchester United. Dan dia juga menyampaikan kalau ya sisi bisnis menghasilkan uang itu bukan prioritasnya, melainkan dia ingin menghadirkan prestasi di Manchester United. Nah, ini menurut gua situasi yang bagaimana ya? Hal yang benar sih yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe dengan mengatakan prestasi itu yang utama. Bisnis atau mengeraih keuntungan itu setelahnya. Di mana selama ini Manchester United seperti memisahkan keduanya, antara prestasi dan juga bisnis dipisahkan. Bagaimana dalam 10 tahun belakangan ini, atau ya katakanlah 10 tahun belakangan ini, itu terlihat secara jelas bagaimana klub ini dijalankan. Jelas betul pemisahan antara dari sisi komersial, bisnis, dan juga sisi prestasi. Di mana Sir Jim Ratcliffe menempatkannya justru bukan dipisahkan, tapi diurutkan. Dan pertama adalah prestasi. Dan menurut gue make sense. Karena simpelnya ya, kalau Manchester United bisa berprestasi, maka sisi bisnisnya pasti akan lebih besar lagi. Manchester United selama 10 tahun belakangan ini bukannya tidak ada prestasi yang mereka dapatkan, tapi ukurannya bukan ukuran yang major, bukan ukuran yang besar, dan tidak bisa dihadirkan secara konsisten. Nah, permasalahannya di situ menurut gua. Itu saja Manchester United tetap menjadi salah satu klub terbesar dari sisi pendapatan, dari sisi revenue, dari sisi keuntungan. Sekarang Sir Jim Ratcliffe melihatnya berbeda. Dia menempatkan prestasi di urutan pertama. Dan menurut gue ini sudah betul. Apa yang dilakukan dengan mendatangi Carrington, dengan berbicara dengan Erik ten Hag, dengan berbicara dengan staff, dengan berbicara kepada para pemain, menurut gue ini hal yang sangat besar sekali yang belum pernah terjadi di Manchester United sebelumnya. Nah, akankah setelah ini akan diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya? Itu yang gue harapkan. Akankah setelah ini akan ada langsung perubahan secara besar-besaran di Manchester United? Itu gue ragukan. Ya, kenapa? Sir Jim Ratcliffe belum bisa banyak berbuat. Nomor satu ya, dia masih belum bisa banyak berbuat. Dia masih menunggu pengesahan dari Premier League yang kabarnya setelah nanti disahkan bahkan bukan cuma 25%, bisa meningkat sampai 29% ya. Dan dari kabar yang gue dapatkan, apakah saham ini dari Glazer? Ternyata tidak. Tapi Glazer ini membuat dalam tanda kutip saham baru ya untuk Sir Jim Ratcliffe dan tidak mengurangi kepemilikan dari Glazer. Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Glazer. Itu yang gue dapatkan. Oke, satu itu yang masih menunggu dengan Premier League. Yang kedua adalah bagaimana Sir Jim Ratcliffe tidak bisa banyak berbuat di bursa transfer Januari karena ada financial fair play. Lalu bagaimana kalau seandainya dia ingin melakukan sesuatu yang radikal, juga menurut gua kemungkinannya kecil. Ada struktur manajemen yang harus dilengkapi dulu sebelum dia bisa melakukan langkah-langkah faktual lainnya terkait dengan Manchester United. Jadi seperti kayak penambahan pemain ya kan. Dia hanya bisa melakukan katakanlah memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan, itu saja. Belum bisa secara aktif memberikan rekomendasi contohnya dan lain-lain. Karena apa? Timnya belum masuk nih. Baru nih kan secara kulit katakanlah demikian, belum masuk ke daging yang lebih dalam lagi. Itu menurut gua. Namun demikian jelas ya bagaimana komitmen keseriusan dari Sir Jim Ratcliffe
Oleh karena itulah dia melakukan langkah-langkah yang menurut gue cukup ekstrim nih. Mendatangi Carrington, bertemu dengan banyak pihak di Manchester United. Dan apakah setelah ini Manchester United juga akan katakanlah langsung berprestasi dengan bagus ya? Harapannya pun demikian. Tapi menurut gue hal tersebut lebih bergantung ke kelengkapan skuad dari Erik ten Hag. Tentu saja ada motivasi ya yang diberikan dengan Sir Jim Ratcliffe hadir, tapi di sisi lain kalau kita berbicara soal teknis, ya kita harus melihat juga kondisi situasi teknis saat ini di skuad Manchester United seperti apa. Kembalinya pemain, mungkin akan ada pemain yang datang di bursa Januari, itu sih yang lebih memegang peranan menurut gua. Terkait dengan situasi prestasi atau permainan Manchester United di atas lapangan. Jangka menengahnya, nah ini menarik justru dilihat nanti nih di musim panas. Karena di musim panas tahun ini ya, ketika Manchester United sudah selesai musim kompetisi ini dengan akan ada evaluasi dari Ineos yang lebih menyeluruh terkait dengan apa yang terjadi paling tidak setahun atau setengah tahun terakhir ini, mereka baru bisa secara aktif nih melakukan action-actionnya ataupun aksi-aksi terkait dengan Manchester United secara lebih aktual, melepas pemain, mendatangkan pemain, mengatur kontrak ya kan, melakukan evaluasi dengan Erik ten Hag, mengatur pre-season, hal-hal demikian menurut gue, dan itu akan sangat menarik. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United ya. Menurut gua nih kabar yang sangat positif. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.